Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Kami perwakilan dari mahasiswa Universitas Gunung Jati izin mewawancarai koperasi ini. Sebelumnya kalau boleh tahu sejarah dan alasan pendirian koperasi ini tuh seperti apa ya? Awalnya kan koperasi karyawan tuh awalnya ada cashback Zamrud kan. Nah, almarhum Raja Karya kebetulan daripada pinjam ke cashback, ya udah kita diriin aja koperasi, mulainya dari situ. Jadi mulainya dari cashback karyawan, terusnya berlanjut ke koperasi gitu aja sih. Untuk jumlah anggota awalnya itu berapa? Anggota awal kan karena karyawan ya sekitar 50 orang. Itu terdiri dari laki-laki dan perempuan? Iya betul, campuran 50 orang tuh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-lakinya tuh mestinya berapa laki-laki, anggota laki-laki sama berapa anggota perempuan? Sekitar yang paling laki-laki 30 ya perempuan 20, sekitar segitu. Untuk mata pencarian anggotanya tuh apa aja ya? Ya pasti sih cuma karyawan Nggak ada, ini aja. maksudnya kayak berarti nggak ada usaha-usaha yang di luar? Nggak ada. Emang kita kan khususnya awalnya koperasi karyawan, khusus kayak Zamrud Group kan, hotel, terusnya perumahan, sama ada kolam renang gitu. Jadi karyawan itu terusnya masuk ke koperasi gitu. Syarat menjadi anggota aktif itu apa aja? Syaratnya itu ada simpanan pokok, pembayaran 100, wajibnya 25, sama ada KTP, KK, dan foto 3x4, sama ada pengisian formulirnya. Simpanan pokok dan wajib anggotanya itu berapa? Yaitu simpanan pokok 100, simpanan wajibnya 25. Kalau simpanan pokok hanya di awal, simpanan wajib 25 per bulan. Nanti kita potong dari gaji gitu. Pembayaran simpanan wajibnya itu harian, bulanan atau Bulanan, setiap bulan nanti kita potong dari gaji gitu. Oh, iya. Dan ini kalau modal seluruh koperasi dan asetnya berapa ya? Modalnya sih awal paling cuma 20 juta ya. Sekarang asetnya sih cuma nggak banyak aset koperasi karena ini kan gedung masih ikut. Paling kita asetnya cuma kayak komputer, lemari gitu aja sekitar 1 jutaan lah. Sama berapa jumlah karyawan yang dimiliki? Karyawan koperasi ya, karyawan kita koperasi. itu ada 2 sih, simpan pinjam sama unit warung aja gitu. Ini terus unit koperasinya ada nggak, Bu? Unit koperasi yang dimilikinya? Unit koperasi kita Iya. cuma simpan pinjam aja sih. Iya. Terus kalau dalam satu unit gitu berapa karyawan? 1, jadi untuk simpan pinjam 1, untuk warung 1, udah nggak banyak karyawannya. Cuma 2. Terus struktur organisasi di koperasi ini gimana? Strukturnya itu cuma ketua, bendahara, sekretaris, terusnya kasir simpan pinjam, kasir warung, udah. Nggak banyak orang soalnya. Masih baru apa? Sebenarnya kita udah dari 2015, cuma karena nyangkupnya nggak banyak, cuma karyawan aja, jadi ya anggotanya segitu-gitu aja, karyawan Zamrud aja gitu. Soalnya kita minimin pinjaman biar nggak banyak yang macet gitu kan. Kalau pinjaman kan dipotong langsung sih dari gaji gitu. Permisi Bu, untuk melanjutkan pertanyaan dari kelompok kami yang sebelumnya. Nasabahnya nasabah koperasi ini ada berapa ya? Jumlah nasabahnya? Jumlah nasabahnya sekarang saat ini. Iya. Karena udah pandemi yang karena banyak yang keluar. Kalau sekarang kan tadi awalnya kan 50 ya, sekitar 50. Sekarang udah berkurang jadi cuma 30-an orang gitu. Itu termasuk sama anggota dan non anggotanya tuh? Kita nggak ada non anggota sih, kita Tapi- harus anggota koperasi, kita harus anggota gitu. Terus kebanyakan anggotanya itu dari wilayah mana ya? Wilayah kabupaten sih, karena karyawan kebanyakannya kabupaten. Dibanding kota banyak kabupaten. Terus badan hukum koperasi ini nih apa ya? Badan hukum? Iya. Ada badan hukumnya. Boleh disebutin nggak? Nomor badan hukumnya? Iya. Nih nomor badan hukumnya ada nih nomor 12 BH, terusnya ini berapa ini nih? 15 ya? 518 Diskop UMKM 12 2014 bulan 12 2014 gitu. Terima kasih. Untuk sistem rapat anggotanya gimana ya? Minta tolong dijelasin. Untuk rapat anggota kan biasanya kita setahun
sekali, itu maksimal itu di bulan Maret. Jadi nanti kita paling ngasih edaran surat ke karyawan. Nah nanti hari apa di tempatnya paling di Zamrud itu kumpul aja gitu. Terus nanti di situ dibicarain tentang laporan selama 1 tahun, keuangan, pendapatan, pengeluaran, pinjaman, direalisasinya di mana aja. Kita di forum RAT kita jelasin semua gitu. Terus ada perizinan lain nggak? Belum sih, selama ini cuma ada baru ini aja, badan hukum aja. Iya. Terus kalau boleh tahu keseluruhan SHU-nya berapa ya? SHU untuk saat ini kan lagi pandemi ya. Dulu sih waktu sebelum pandemi sih kita bisa nyampe angka 20. Cuma sekarang sih paling cuma 5 juta, 5 sampai 8 juta untuk SHU yang dibagikannya gitu. Untuk presentasi pembagian SHU-nya itu bagaimana sih? Presentasinya untuk anggota itu sebentar saya lihat dulu, nggak hafal. Presentasi. Jadi presentasi itu kan dalam 100% ya. Jadi kita bagi, ada untuk cadangan 37, untuk dana anggota berdasarkan simpanan. Simpanan itu termasuk kayak tabungan, pokok dan wajib itu 20%. Dana anggota berdasarkan jasa. Jasa itu dari pinjaman, kan kita ada pinjaman pokok plus jasa. Nah, jasa itu juga kita bagikan juga SHU-nya itu 20%. Ada dana pengurus atau pengawas 7,5%. Dana kesejahteraan karyawan 5%, dana pendidikan 2,5%, dana pembangunan daerah 2,5%, dana sosial 2,5%, sama cadangan resiko 3% gitu. Kalau koperasi ini tuh ada kerjasama dengan koperasi lain nggak sih? Enggak, dulu ada tapi sekarang sudah tidak. Gitu. Baik, terus selanjutnya kalau boleh tahu produk koperasinya apa saja ya? Kita sih sampai saat ini cuma simpan pinjam aja, belum ada kayak warung juga kita belum mendaftarkan sih. Jadi yang baru terdaftar itu simpan pinjam aja. Kalau warung itu dalam masih lingkup yang karyawan aja gitu. Di koperasi ini fasilitas selain SHU itu apa? Kita ada namanya dana deposito. Di dalam dana deposito itu ada bunga yang kita kasihkan gitu. Jadi kalau ada orang yang mau deposit, kita ada suku bunga yang dikasihkan ke anggota gitu. Itu aja sih paling SHU dan itu. Udah. Apakah koperasi ini pernah mengalami penurunan? Pasti, Mbak. Kalau boleh tahu kapan ya? Ya sekarang pokoknya after COVID itu benar-benar pendapatannya turun drastis ya. Menurun gitu. Kira-kira berapa itu? Dulu kita kalau setiap bulan bisa nyampe 20 juta sampai 25. Sekarang after COVID, dari COVID sampai sekarang lah itu kita paling cuma 5 sampai 7 juta per bulan. Terus bila ada penurunan tuh, cara ngembaliinnya bagaimana? Kan kita ada dana cadangan yang tadi kita sisihin dari SHU, nah itu kita pakai dari situ. Gitu. Baik, mungkin cukup segitu ya Bu yang kami tanyakan.